Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra ya. Dalam melakukan trading forex itu kita membutuhkan tools supaya bisa melakukan transaksi. Salah satu tools yang kita gunakan adalah MetaTrader 4. Ya, tentu saja ini adalah platform trading yang kita gunakan untuk melakukan transaksi ya. Tapi trading forex itu tidak cuma hanya transaksi saja. Kita membutuhkan analisa supaya kita bisa mengetahui pergerakan pastinya harga itu akan kemana, apakah akan naik atau akan turun. Nah, dalam melakukan analisa ini kita juga membutuhkan tools ya. Tools yang kita gunakan itu sudah disediakan di MetaTrader 4 sebenarnya, dan ada banyak sekali toolsnya. Tapi kita nggak bisa menggunakan semua tools yang ada di MetaTrader 4 ini, karena kalau kita menggunakan semuanya maka dalam grafiknya, dalam chartnya itu akan sangat banyak sekali dan akan sangat rumit untuk kita baca, sehingga kita nggak bisa fokus untuk melakukan analisa pergerakan harganya. Justru kita malah fokus kepada indikator atau tools yang kita pasang tersebut. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang 6 tips dalam menggunakan indikator forex bagi pemula. Dan tentu saja perlu teman-teman ketahui bahwa video ini itu disponsori oleh komunitas trading forex FX Hunter Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Nah, di dalam komunitas ini juga ada grup trading yang setiap harinya itu selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal yang akan membantu teman-teman dalam melakukan trading forex. Jadi nggak perlu lagi melakukan analisa yang rumit-rumit karena semuanya sudah disediakan di dalam grup itu. Nah, untuk cara bergabungnya teman-teman cukup langsung saja hubungi di nomor ini 0817242194 dan nanti bisa konsultasi di nomor itu juga. Oke, kembali ke materi di video kali ini ya. Jadi di dalam melakukan analisa trading forex itu kita tidak bisa sembarangan memakai indikator yang ada yang disediakan di MetaTrader 4. Kalau kita memakai semuanya itu maka bentuk dari chartnya akan sangat rumit sekali dan susah dibaca justru ya. Nah, tanpa menggunakan indikator itu sebenarnya juga boleh sih. Jadi kita membaca candlenya saja. Ini namanya analisa dengan menggunakan price action, tapi dengan menggunakan price action ini butuh jam terbang yang cukup tinggi, sehingga kalau Anda sebagai trader pemula dan langsung menggunakan price action ini, maka ini akan sangat kepontang-panting lah ya. Hasilnya tidak akurat karena butuh jam terbang yang cukup tinggi. Minimal Anda menggunakan price action ini sudah selama lebih dari 1 tahun. Nah, meskipun sudah menggunakan indikator, tapi kalau teman-teman tidak benar-benar memahami konsep dari indikator ini, itu sama saja nggak bisa digunakan untuk melakukan analisa yang tepat. Jadi teman-teman harus memahami konsep dari indikator ini. Salah satunya dengan mengetahui pengelompokan dari indikator. Jadi indikator itu ada beberapa kelompok, ada yang digunakan untuk mendeteksi tren, ada yang digunakan untuk mendeteksi titik jenuh dari pergerakan harga, ada yang digunakan untuk mendeteksi support dan resisten atau level-level pergerakan harga itu akan berada di mana, dan juga ada indikator yang digunakan untuk mendeteksi volume dari transaksi hariannya. Nah, indikator forex ini sebenarnya turunan dari indikator yang ada di saham. Jadi karena saham itu sudah eksis lebih lama dari forex pada abad ke-19, sedangkan forex itu baru ramai ketika perjanjian Bretton Woods itu disudahi oleh Amerika Serikat secara sepihak pada tahun 1971. Jadi walaupun dengan menggunakan indikator dari turunan saham, tapi tetap indikator ini cukup akurat untuk melakukan analisa di trading forex. Untuk candlestick sendiri itu ditemukan di Jepang, dan candlestick ini juga digunakan di trading forex dan saham juga sudah cukup lama sekali. Sangat baik sekali data yang ditampilkan di candlestick. Peran dan fungsi yang sangat penting di dalam menggunakan indikator ini menjadikan indikator ini sebagai sahabat dari trader, terutama bagi kalian yang baru saja terjun di dalam bisnis trading forex. Indikator ini juga digunakan oleh perusahaan untuk bahan evaluasi. Nah, lalu bagaimana sih
cara menggunakan indikator ini supaya menghasilkan hasil yang efektif. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kalian harus memilih indikator dari kelompok leading dan lagging. Jadi indikator leading itu merupakan indikator yang asalnya dari kata lead ya, atau memimpin. Jadi indikator leading ini merupakan indikator yang memimpin dari pergerakan harga. Keunggulan dari indikator ini itu dapat memimpin pergerakan harga dan hanya menggunakan satu candle saja sudah bisa mengkonfirmasi dari pergerakan harga tersebut. Nah, contoh dari indikator ini merupakan bagian dari indikator oskilator, contohnya ada RSI, stokastik, dan lain-lain tentunya yang masih golongan dalam indikator oskilator. Dan kelemahan dari indikator ini sering terjadi false signal. Jadi sebaiknya jangan hanya menggunakan satu saja indikator dari indikator leading ini. Harus dilengkapi juga dengan indikator lagging. Jadi indikator lagging ini merupakan indikator yang sifatnya itu mengikuti dari pergerakan harga. Jadi bisa menggambarkan tren dari sebuah pergerakan harga tersebut. Contoh dari indikator ini yang masuk ke dalam indikator-indikator tren. Contohnya bisa moving average, itu merupakan bagian dari indikator lagging. Kemudian langkah yang kedua, tips yang kedua, padukan antara indikator leading dan indikator lagging ini. Terutama gunakan juga pada time frame yang tepat. Dan saran saya gunakan time frame yang besar, karena di time frame yang besar ini pergerakan harganya itu jauh lebih valid ketimbang di time frame yang kecil. Karena di time frame yang kecil itu sangat sering terjadi munculnya sinyal palsu di situ. Kemudian tips yang ketiga, selain menggunakan kedua indikator ini, kalian juga harus menambahkan satu indikator lagi, yaitu indikator yang berguna untuk mengukur level-level pergerakan harga. Artinya ini harus menggunakan indikator yang sifatnya bisa menentukan support dan resisten. Nah, contoh dari indikator ini kalian bisa menggunakan horizontal line atau bisa menggunakan juga Fibonacci. Kalau menggunakan Fibonacci, untuk level-level harganya sudah tertera di garis Fibonacci tersebut. Sedangkan kalau Anda menggunakan horizontal line, itu Anda harus menentukan support dan level resistennya itu sendiri. Jadi kalau di video sebelumnya saya juga sudah pernah membahas tentang ketiga indikator ini, gabungan antara ketiga indikator ini, yaitu indikator stokastik, kemudian indikator Fibonacci retracement ini, dan moving average. Kemudian tips yang keempat, hindari gonta-ganti indikator. Kalau Anda sudah memiliki indikator yang perpaduannya itu pas bagi Anda sendiri, maka jangan gonta-ganti ke indikator yang lain, karena dengan semakin lamanya jam terbang itu akan semakin valid Anda dalam melakukan analisa trading forex. Jadi gunakan perpaduan indikator yang sudah Anda pahami, kemudian pakai indikator itu terus-menerus. Dan tips yang kelima itu jangan lupa untuk melakukan evaluasi setiap kali melakukan trading. Jadi Anda bisa membuat jurnal trading supaya lebih mudah dalam melakukan evaluasi dalam penggunaan indikator ini. Catat kelemahan dari setiap indikator yang Anda pasang dan catat juga kelebihan dari indikator yang kalian pasang. Kemudian yang terakhir, yang tips yang keenam itu jangan mudah tergoda oleh iming-iming dari di luar sana. Pasti banyaklah orang-orang yang share tentang profitnya di dalam trading, kemudian banyak yang ingin mendapatkan hasil trading mereka. Nah, ini justru akan membuat fokus Anda terganggu sehingga Anda tidak fokus lagi dalam menggunakan indikator yang sudah Anda pasang ini. Faktor penentu yang paling besar dalam menggunakan sebuah indikator itu bergantung pada ketekunan dan kesabaran Anda dalam menggunakan indikator ini. Nah, jadi seperti itu untuk tips kali ini, 6 tips dalam menggunakan indikator bagi pemula. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang ingin daftar di komunitas FX Center Pro, jangan lupa untuk hubungi di nomor 0817242194. Dan buat teman-teman yang deposit di atas $200 di fx4u.asia atau fx4u.asia, teman-teman bisa mendapatkan merchandise dari kami. Jadi nanti kalau sudah deposit kemudian transaksi sebanyak 2 lot, nanti langsung dikirim merchandise berupa bantal, kemudian ada power bank, ada tumbler, ada payung, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget merchandise-nya.
Oke, jangan lupa langsung daftar di link yang saya letakkan di deskripsi di bawah ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.